Bahkan Anies Mata yang suara partainya seingat saya gitu ya di bawah PSI ada di sana. Jadi Anies Mata dari Partai Gelora kayak lebih penting dibandingkan Kaisang gitu. Selamat malam semuanya. Klarifikasi sebenarnya tidak selalu diperlukan, terutama untuk masalah yang kecil atau remeh-temeh. Karena masalah yang kecil dan diklarifikasi itu justru akan membuat masalahnya jadi besar. Yang sebelumnya orang nggak tahu jadi tahu gitu ya. Yang sebelumnya orang anggap ya remeh gitu ya, masalah kecil gitu ya. Tapi kemudian setelah diklarifikasi oleh pihak-pihak terkait, kita jadi bertanya-tanya, oh jangan-jangan memang ada masalah di sana. Nah, cerita semacam itu mirip seperti cerita pertemuan antara Prabowo dengan ketua-ketua umum partai di koalisi Kim plus Erick Thohir, dan tidak ada wajah Kaisang di sana gitu ya. Semula 3 hari yang lalu ini ketika diupload oleh akun Prabowo dan AHY gitu ya, orang-orang tidak terlalu mempermasalahkan. Kalau kita baca di kolom komentar itu nggak ada yang nanya Kaisang. Orang juga nggak bertanya kenapa Kaisang nggak ada di sana, kenapa ketua PSI nggak dilibatkan, nggak ada gitu ya. Jadi kalau kemudian foto yang diupload oleh Prabowo dengan AHY yang tidak ada wajah Kaisang di sana kemudian diklarifikasi oleh PSI dan Kaisang itu sendiri, ini justru jadi rame. Yang semula kita anggap ini masalah kecil, kayaknya ini besar sekali masalah ini. Ya kan aneh gitu. Masyarakat atau publik tidak mempertanyakan kenapa nggak ada Kaisang di sana. Jadi untuk apa PSI dan Kaisang justru memberikan klarifikasi bahwa Kaisang katanya ini langsung masuk, itu pertemuan di dalam ruang tunggu gitu ya, dan Kaisang itu datangnya memang agak mepet katanya, jadi langsung masuk dan nggak sempet ada di sana. Jadinya nggak sempet ada foto Kaisang di sana. Dengan pernyataan atau klarifikasi ini, kita kan jadi bertanya-tanya, jangan-jangan undangan untuk Kaisang emang lebih lambat 30 menit misalkan. Yang lain jam 1, untuk Kaisang 1.30. Supaya apa? Supaya nggak sempat ada di sana. Ya mana tahu gitu. Undangannya beda. Bisa aja gitu. Dalam politik itu sering. Saya sering mengalami itu. Jadi kalaupun kita misalkan ada dalam satu pertemuan, dalam satu forum gitu ya, undangannya beda-beda. Ya tapi mungkin Kaisang kan baru di dalam politik, PSI juga mungkin banyak yang nggak tahu gitu ya. Ya mereka mungkin tidak sempat berpikir atau punya pengalaman yang seperti ini gitu. Lalu klarifikasi dari jubir PSI yaitu Khairil Tansil gitu ya, dia bilang bahwa ini memang saat saat ada di ruang tunggu itu, di saat ada pertemuan dengan ketua umum partai itu memang Kaisang belum ada, tapi sebenarnya ada kok. Nah, tapi ketika wartawan menanyakan soal ada nggak fotonya Kaisang ya, malah dijawab, udah tahu nggak ada malah dijawab katanya. Si Khairil Tansil bilang bahwa fotonya itu ya ada di protokoler, karena ini adalah pertemuan tertutup, jadi kami tidak punya fotonya. Ini jubir tambah bikin masalah gitu. Jubir harusnya itu meluruskan atau meredakan, tapi jawaban si Khairil Tansil ini justru malah bikin masalah gitu, karena di pihak yang lain AHY itu seperti mendapatkan full akses gitu. AHY itu upload foto banyak banget gitu, foto-fotonya, dan dia kayaknya dapat tuh dari protokolernya. Kenapa PSI nggak dapat? Kenapa Kaisang nggak dapat? Kenapa? Padahal sama-sama partai kan, ya Demokrat partai, PSI juga partai. Kenapa ini nggak dapat? AHY anak presiden, Kaisang juga anak presiden. Kenapa Kaisang yang nggak dapat? Harusnya kalau ada pertanyaan semacam itu nggak usah dijawab, karena kemudian kalau dijawab dan ternyata nggak ada atau mereka nggak punya akses, ini jadi memperparah dan kemudian membuat orang jadi bertanya-tanya. Kayaknya gitu ya, bayangkan gitu ya, untuk akses foto ke protokoler aja PSI nggak bisa. Bayangkan betapa nanti akan tambah rumit kepemimpinan di bawah Prabowo Subianto gitu, karena untuk akses foto aja mereka nggak bisa.
Dan kalau kita perhatikan dari postingan di akun Instagram atau sosial media AHY, itu ada banyak sekali foto-foto dan memang tidak ada Kaisang di dalam foto tersebut. Nggak ada satupun foto dari sekian 8 foto slide yang ditampilkan oleh AHY, nggak ada foto Kaisang di sana, nggak ada wajahnya gitu. Dan kalau kemudian PSI mengklarifikasi bahwa sebenarnya Kaisang diundang, Kaisang sebenarnya hadir di acara itu meskipun nggak ada fotonya, gitu ya, kita jadi melihat gitu. Kalau dari foto-foto yang diupload oleh AHY, itu kan ketua-ketua umum partai itu seperti ada ada meja sendiri, ada Zulkifli Hasan, AHY, Anies Mata, kemudian Erlangga Hartarto dan juga Erick Thohir gitu ya. Itu kan mereka duduk di depan gitu, dikasih kursi terus meja terus ada nama-namanya di sana. Dan itu diupload sama AHY. Dan kalau kita perhatikan dari barisan barisan meja ini, di sana nggak ada nama Kaisang gitu. Jadi kalaupun misalkan Kaisang ternyata diundang dalam forum tersebut, dia nggak duduk di depan, duduk di belakang. Ya sebenarnya gitu ya, kalau PSI tidak mengklarifikasi ini, maka isu ini akan selesai begitu saja. Karena banyak orang yang nggak tahu, termasuk saya gitu ya. Saya juga nggak terlalu mantengin akun-akun mereka gitu kan. Tapi karena ini diklarifikasi, kita jadi cari tahu Kaisang kayaknya emang nggak ada di foto itu. Dan kalau teman-teman ketua koalisi Kim ada di depan, duduk baris rapi di meja dan kursi dan disediakan nama, sementara Kaisang nggak ada di sana, ini menunjukkan bahwa kehadiran Kaisang ya nggak terlalu dibutuhkan. Maksudnya kalau nggak hadir ya juga nggak apa-apa gitu, karena yang penting ada di depan. Dan kita jadi melihat gitu ya, kedekatan Prabowo dengan AHY semakin hari semakin intens karena duduk satu kursi dengan AHY gitu kan. Dan ini karena diklarifikasi oleh Kaisang dan PSI, ini justru membuat kita berpikir bahwa nampaknya memang ada perubahan politik dari kepemimpinan ala Prabowo Subianto, karena yang sebelumnya tunduk kepada Pak Jokowi siap dan seterusnya, sekarang justru lebih dekat dengan AHY atau anak dari SBY. Dan ya memang cukup cukup aneh karena di tengah-tengah Kaisang yang sedang meyakinkan diri untuk bisa maju di Pilkada DKI Jakarta, tapi kemudian di beberapa pertemuan ternyata dia tidak dilibatkan atau tidak diundang, ataupun kalau diundang masih duduk di belakang. Justru ketika ada foto-foto malah nggak diajak. Dan ini menunjukkan sesuatu permasalahan politik yang sangat serius gitu, karena dari urusan pertemuan dan foto ini nampaknya memang ada sesuatu yang berbeda dari Prabowo. Dan sebenarnya ini sudah ditunjukkan atau disampaikan oleh beberapa orang pengamat, di mana Prabowo lebih merapat kepada SBY untuk kemudian di pemerintahan selanjutnya dia tidak dikendalikan oleh kelompok atau keluarga Jokowi. Dan pertemuan ini adalah pertemuan yang membingungkan kalau kemudian Kaisang dianggap tidak perlu ada di sana karena ketua-ketua partai ada di depan sana. Bahkan Anies Mata yang suara partainya seingat saya gitu ya di bawah PSI ada di sana. Jadi Anies Mata dari Partai Gelora kayak lebih penting dibandingkan Kaisang gitu. Dan kalaupun Kaisang bilang bahwa ini bukan semata-mata pertemuan ketua umum partai karena Erick Thohir itu bukan ketua umum partai, Erick ketua partai apa? Itulah kecanggihan dan kehebatan Erick Thohir. Dia nggak perlu punya partai gitu. Jangankan partai, di acara NU aja Erick bisa jadi pimpinan. Iya kan? Ketika satu abad NU dia jadi komandan di depan gitu. Padahal sebelum-sebelumnya nggak ada record dia. Tapi itulah kehebatan Erick Thohir gitu. Jadi meskipun nggak punya partai gitu ya, tapi bisa duduk sejajar dengan ketua-ketua umum partai. Justru yang aneh Kaisang udah ketua umum partai tapi kayak bukan ketua umum partai. Kalau ini kemudian mau disebut sebagai pertemuan antar menteri gitu, sahabat-sahabat sesama menteri, karena AHY menteri, Erlangga, Zulkifli Hasan, Erick Thohir sesama menteri, tapi kan ada Zulkifli Hasan di sana.
Dia bukan menteri gitu kan. Jadi pertemuan ini kalau dianggap sebagai pertemuan menteri ya nggak bisa karena ada Anies Mata. Dan kalau ini dianggap sebagai pertemuan ketua umum partai, iya meskipun itu plus Erick Thohir. Jadi ya mungkin bagi Kaisang atau PSI gitu ya, memang politik itu serumit itu. Kadang-kadang memang di beberapa pertemuan kita tidak dilibatkan, tidak diajak, meskipun sebenarnya kita berkomunikasi cukup intens dengan semuanya. Tapi begitulah politik gitu ya, realitanya memang begitu rumit sehingga PSI dan Kaisang nampaknya harus membaca atau bersikap lebih terukur dibandingkan memberikan klarifikasi yang justru membuat banyak orang jadi lebih tahu dan membuat masalah ini jadi lebih serius. Karena kalau ini tidak diklarifikasi, ini udah selesai begitu saja. Tapi karena ini diklarifikasi dan nampaknya mungkin ada ada protes dari kelompok elit atau dari bapaknya Kaisang gitu ya, kok kamu nggak diundang? Kamu gimana fotonya ini gitu kan? Itulah yang mungkin membuat masalah ini jadi lebih rumit. Dan kita nggak tahu apakah ke depan masih akan ada Kaisang di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya kita berharap semoga Kaisang ada di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena bagaimanapun dia adalah ketua umum partai ya, meskipun cuma PSI, tapi kan tetap aja ketua umum partai. Masa nggak diajak, ajak lah. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.